bukankah kami telah melapangkan dadamu? Maka kata ahli tafsir, maksudnya di sini adalah dinubuat sebagai bentuk untuk persiapan memegang memikul tanggung jawab kenabian, memikul tanggung jawab kenabian. Nah, dalam proses untuk memikul tanggung jawab kenabian tersebut yang begitu besar tanggung jawabnya, maka ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah bisyakih, dengan membelah dadanya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa dibelahnya dada Nabi kita Muhammad SAW. Para ulama menjelaskan pertama kali dada Nabi kita Muhammad SAW itu dibelah. Wa huwa tibrun fi rabi'ah min umrihi, yaitu ketika beliau umurnya itu masih anak-anak, tepatnya di umur keempat, alias umur 4 tahun. Nah, di sini Bapak Ibu rahimahullah, ini ada pelajaran yang sangat penting, yaitu apa? Bahwasanya untuk menciptakan generasi keemasan atau yang sering kita istilahkan adalah generasi rombani, generasi yang apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, taat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menegakkan hukum-hukum Islam yang diistilahkan dalam generasi rombani. Ini perlu proses yang begitu panjang. Nabi SAW dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di dunia ini yang begitu sempurna. Maka dimulai prosesnya kemudian makan. Artinya apa? Artinya ketika kita menginginkan anak-anak kita itu menjadi generasi yang rohani, yang bertanggung jawab terhadap dunia dan akhirat, kemudian bisa menjadi pemimpin yang amanah, dimulai dari mana? Dari kecil. Kita jangan terlalu bermimpi ketika generasi yang masih kecil sekarang itu hanya kita didik dengan sesuatu yang sifatnya bulan-bulan. Umur 4 tahun didikan apa? Didikan apa? Nyanyi-nyanyi. Terus mau balik TikTokan. Ini mau generasi menjadi seperti apa? Ya. Kita bisa lihat perjalanan Nabi kita Muhammad SAW untuk dijadikan seseorang pemimpin itu mulai dari umur 4 tahun. Padahal Nabi kita Muhammad SAW diangkat jadi Nabi umur 40 tahun. Proses beliau dipersiapkan menjadi Nabi kita tahun berapa? Sekitar 36 tahun. Itu untuk persiapan sampai kemudian Nabi diberikan tanggung jawab kenabian untuk menyampaikan risalah. Untuk proses yang sangat panjang. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, sekali lagi pendidikan anak di usia dini yang kita istilahkan sekarang ini, pendidikan anak usia dini ini sangat penting, sangat mempengaruhi perjalanan putra dan putri kita. Akan kita bentuk menjadi anak yang seperti apa? Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau dibelah dadanya oleh malaikat, malaikat ini pun mengatakan ketika mengeluarkan namanya, nah,
itu warahmu fatayamu hazawiyah. Kami masih umur belum balik. Ingat, para sahabat Nabi SAW sebelum umur balik saja sudah dekatnya sama dengan Rasulullah SAW. Sumber ilmu saya miris nih, kayak generasi sekarang ini. Dari kecil kamu bilang mau mulai sekarang ini mau tiktokan ini bang. Mau mulai mau rekam, anak ekor. Ya Allah, ini kita mau dibawa kemana seperti ini? Lihat potret para sahabat. Belum balik saja, mereka sudah kumpulnya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian mereka mengatakan fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami kata Jundub bin Abdullah, para sahabat ketika itu yang belum balik, mereka mendekat kepada Nabi SAW untuk apa? Untuk belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Makanya sangat wajar Imam Syafi'i rahimahullah umur 7 tahun sambut apa? Al-Quran. Sangat wajar. Kalau melihat mencontoh dari apa yang dilakukan oleh para sahabat, dari kecil itu sudah dididik dengan apa? Keimanan, belajar keimanan. Iman bagaimana kepada Allah, percaya adanya Allah, siapa yang menciptakan dunia ini. Kemudian iman kepada para malaikat, kepada para rasul, kepada Al-Quran, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah beriman kepada hari akhir dan qadar dan qadar. Nah, dari sini maka akan membentuk karakteristik generasi rohani yang dengan apa? Dinamika. Setelah itu kata beliau, kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Maksudnya belajar Al-Quran itu bukan kita belajar cara bacanya lagi, tapi isi kandungan dari Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang dilarang. Kemudian tsumma ta'allamna Al-Quran fasdadna bihi iman. Setelah kami belajar iman kepada Nabi SAW, baru kami belajar Al-Quran. Tujuannya apa? Ketika iman sudah terbentuk, belajar Al-Quran, maka akan menambah iman. Kalau iman belum terbentuk, kemudian langsung belajar Al-Quran, oh ini haram, ini halal, sehingga mental. Itu benar. Nah, yang kita pikir ini enak, ternyata di dalam Al-Quran tidak boleh. Kalau imannya tidak bermain di situ, maka akan mental. Contoh, sebagai contoh adalah ketika pelarangan khamr. Pelarangan khamr oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika dulu di zaman jahiliyah, sebelum Nabi datang, yang namanya khamr ini bahasa kita yang kayak minum teh ya. Ini apa? Ini pacitan, ini pacitan. Jadi sesuatu yang sangat biasa saja. Nah, kemudian datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran Islam. Nah, khamr ini dilarang itu dengan tahap proses. Tidak langsung kalau ini haram. Tidak. Kenapa? Karena menunggu siap dulu. Iman para sahabat itu menunggu apa? Siap. Sehingga pertama cuma apa? Pertama adalah ayat
di sini keimanan dan hikmah itu maksudnya adalah apa? Selain tadi keimanan yang pokok, kemudian juga ditaruh di situ sifat-sifat yang mulia. Tujuannya apa? Atau karena kenapa kok harus ditanamkan sifat-sifat yang mulia? Karena tidak mungkin keimanan itu akan masuk pada diri seseorang yang tidak memiliki sifat-sifat yang mulia. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, kalau ada orang ngakunya beriman tapi sifatnya tercela, maka ini dipertanyakan oleh keimanannya. Jangan yang disalahkan agama Islamnya, tapi adalah imannya orang tersebut yang bermasalah. Walaupun mungkin tampilannya niat banget dari sendiri, bahasa itu loh. Ya, jadi imannya yang bermasalah. Karena apa? Keimanan itu tidak akan bisa sempurna di diri seseorang ketika sifat-sifat tersebut yang ada di dalam diri orang tersebut adalah sifat-sifat yang tercela. Nabi kita Muhammad SAW itu kan menerima tanggung jawab kenabian yang sangat besar, yang tanggung jawab dan tantangannya pun akan sangat besar. Makanya di situ ditanamkan sifat-sifat mulia. Nabi kita Muhammad sebagai nabi kan banyak sekali rintangannya. Contohnya dijuluki gila, orang gila, dikatain orang gila. Lagi sholat ditaruh kotoran unta di mana? Kepalanya. Belum lagi mau percobaan di perut dan seterusnya. Ini kan tentang apa keindahan yang sangat besar. Coba kalau Nabi tidak ditanamkan sifat-sifat yang terpuji di situ, kira-kira itu lapar nih, kira boleh lapar untung gitu kan? Protes sama Allah. Makanya dari kecil itu penting. Selain kita menanamkan keimanan, kita menanamkan apa? Sifat-sifat yang terpuji. Nah, jangan suka marah, sabar. Nek dinakalikan sana ya, sabar. Kemudian apa lagi? Nek ngomong sing jujur, aja suka berbohong dan seterusnya. Hasilnya untuk itu Allah. Generasi sekarang ini kan kebanyakan ya nek bahasa kasar itu jelas itu micin yang disalahkan. Hasilnya apa? Anaknya sekolah di TK misalnya para dorong kasar. Anaknya orang masalah, si bapak itu wong tuane orang lima. Ada cerita iya saya pilih. Jadi salah seorang pengajar di TK seperti itu bercerita bahwa ketika anak seseorang ini ada anak seseorang di sekolah di situ, kemudian tukaran dari rencana, ya jenenge bocah deh kadang-kadang tukarannya lakuk dan lebih ceritanya yang penting baret sedikit lah, yang mungkin kecakar kali, bagaimana? Ternyata banyak yang tukaran tidak
tujuannya apa? Tujuannya agar Nabi kita Muhammad SAW siap untuk menerima wahyu. Namanya wahyu Al-Quran itu kan pasti ada mengandung hukum-hukum syar'i sama hukum-hukum qadari. Hukum syar'i itu adalah syariat Islam. Ini halal, ini haram, ini sunnah, ini mubah dan seterusnya. Nah, adapun kalau hukum qadari itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa perlu dibelah lagi? Karena untuk mempersiapkan beliau menerima hukum-hukum tersebut. Ketika dikatakan Allah ini adalah perbuatan yang halal atau ini perbuatan yang haram, maka Nabi kita Muhammad SAW siap untuk tidak melakukan sesuatu yang haram, mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Nah, hukum-hukum qadari itu apa? Hukum-hukum yang sifatnya adalah takdir Allah. Artinya apa? Ketika Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan syariat Islam, kemudian mendapatkan gangguan, rintangan sampai ancaman pembunuhan dan seterusnya, Nabi itu akan beriman dengan apa ada dan ini sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita beriman dengan takdir kepada Allah, orang itu akan apa? Mudah usang, dana. Bahasanya kalau bahasa kita itu galau. Kalau bahasa sekarang itu apa? Galau. Jadi salah satu kunci untuk hidup kita tenang itu adalah apa? Dengan beriman terhadap takdir Allah. Apapun takdirnya, kita yakini ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu akan tenang hidupnya. Ada orang kehilangan hartanya, kecolongan maling. Kalau orang ini beriman dengan takdir Allah sebaik-baiknya, maka orang tersebut itu apa? Tenang, biasa saja. Biasa saja.